Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia, yang terhormat segenap para habaib, para alim ulama, para ustadz, para kiai, wa nakhussu bidzikri kepada khadimul majlis, khairul wasilah dan khadimul majlis kopi dakwah dan segenap para tuan-tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama mereka, tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta kami kepada mereka. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para guru-guru kita, mudah-mudahan mereka senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat, dan selalu istiqomah membimbing kita untuk dekat dengan Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat Allah. Nikmatul Islam, nikmatul iman dan nikmat kita semua menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita diketuk oleh Allah, langkah kita diringankan oleh Allah untuk hadir di majlis yang mulia, di bulan yang mulia, berkumpul bersama orang-orang yang mulia, bersolawat, menyanjung dan membaca sejarah makhluk yang paling mulia, dan mengenang haul orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang mulia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, segala hajat kita qabul dunia akhirat, diberi keturunan yang saleh dan salehat, dan insyaallah tidaklah wafat kecuali husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita telah mendengar apa yang disampaikan sedikit daripada guru kita Al-Ustadz Abdullah. Bagaimana akhlak, bagaimana kemuliaan sahibul haul Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, yang mana beliau mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena beliau mencontoh akhlak para sahabat yang mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid beliau mengatakan, innal awliya'a lam yakunu awliya'a bimujarradi kathrati salatihim wala siyamihim. Sesungguhnya para wali-wali Allah, mereka diangkat derajatnya oleh Allah bukan hanya banyak solatnya, bukan hanya banyak puasanya, walakin bihadhihi thalatha falzamuha. Mereka diangkat derajatnya tinggi oleh Allah menjadi wali Allah. Mereka mempunyai amalan-amalan khusus, 3 amalan mereka. Yang pertama, al-afu an kulli muslimin. Sifat mereka
yang mana mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali Allah. Mereka yang pertama mempunyai sifat selalu memaafkan siapapun yang mempunyai salah kepada mereka. Ini 3 sifat adalah sifat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka para wali Allah pasti bekal mereka sabar hidup di dunia. Dengan bekal sabar inilah hidup di dunia mereka tenang dan bahagia, serasa hidup di surga sebelum masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Mereka para wali-wali Allah hidup di dunia enak, tidak mengenal sedih, tidak mengenal bingung, dan tidak mengenal sakit hati, karena mereka mempunyai sifat suka memaafkan orang lain meskipun orang lain belum minta maaf kepada mereka. Ini tiada lain akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kurang mulia apa? Hidup Nabi Muhammad gak pernah maksiat kepada Allah. Hidupnya Nabi Muhammad untuk ibadah kepada Allah, gak pernah berbuat dosa kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad enggak pernah berbuat dosa, tapi solat dan ibadah kepada Allah hatta tawarromat qadamah, sampai kaki Nabi Muhammad bengkak dari sangat banyak rakaat solat Nabi di hadapan Allah. Hadirin, ini Nabi Muhammad enggak punya dosa, solat sampai kakinya bengkak. Beda dengan orang genteng hadirin, belum solat kakinya bengkak duluan hadirin. Masya Allah, penyakitnya macam-macam. Ada yang asam urat, ada yang kolesterol hadirin. Akhirnya gak sholat, hebat orang genteng nih hadirin. Ini Nabi Muhammad gak punya dosa, sholat sampai kakinya bengkak. Tapi meskipun mulia, sempurna Nabi kita Muhammad, lihat bagaimana ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad. Dilempar batu sampai berdarah pernah, diludahi wajah Nabi pernah. Ketika Nabi Muhammad sholat di hadapan Ka'bah, diletakkan kotoran onta di punggung Nabi pernah. Tapi lihat akhlak Nabi Muhammad, tidak pernah membalas kejahatan keburukan dengan kejahatan dan keburukan. Kejahatan mereka, keburukan mereka dibalas oleh kebaikan Nabi. Mereka dimaafkan oleh Nabi. Bahkan Nabi Muhammad mendoakan mereka supaya mendapat hidayah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak Nabi Muhammad. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Rasulullah diganggu, Rasulullah dilempar, Rasulullah diludahi wajahnya, enggak pernah membalas, tidak mengenal balas dendam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kadang kita ini niru akhlak siapa hadirin? Kadang banyak di antara kita dengan bangga mengatakan, kalau orang lain berbuat baik kepada saya bisa lebih baik. Tapi kalau jahat, hati-hati, saya bisa lebih jahat. Ada apa tidak hadirin? Ada apa tidak? Orangnya hadir? Gak tahu malu hadirin. Lo kadang dengan bangganya mengatakan, kalau orang itu baik, saya bisa lebih baik. Kalau jahat, hati-hati, saya bisa lebih jahat kepada mereka. Padahal ini bukan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh beliau mengatakan, muqabalatul isaah bil isaah mata satantahil isaah. Kalau engkau balas kejahatan orang lain dengan kejahatan, bedanya kita dengan mereka apa? Enggak ada bedanya, sama-sama jahatnya hadirin. Kemudian yang kedua, kalau kejahatan orang lain kita balas dengan kejahatan, mata satantahil isaah, mau sampai kapan selesai kejahatan itu? Gak akan ada selesainya. Lah terus bagaimana? Qabilil isaah bil ihsan, sambut perbuatan jahat mereka dengan perbuatan baik kita, karena ini adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Nabi Muhammad, ditiru oleh para sahabat, dicontoh oleh para tabi'in, dicontoh oleh tabi'ut tabi'in, bahkan dicontoh
oleh daripada salah satu keturunan atau cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga dikisahkan di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, ada salah satu cicit Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain, cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Zahra, cicit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini dikenal di dalam kitab Syarhul Ainiyah, beliau mendapatkan julukan As-Sajjad, orang yang senang sujud, senang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mempunyai rutinitas semalam sholat sunnahnya minimal 1000 rakaat. Masya Allah hadirin, sholat sunnah semalam 1000 rakaat. Saya tanya yang hadir, sholat sunnah duhanya berapa rakaat? Hah? 2 rakaat seminggu sekali. Kadang Masya Allah orang genteng nih hadirin, sholat duhanya 2 rakaat seminggu sekali. Makanya enggak sugi-sugi hadirin. Kata ulama, lal faqro ma'ad duha, enggak mungkin ditimpa kefakiran, kemiskinan kalau dia istiqomah sholat duha dengan syarat tetap bekerja hadirin. Sholat duha tapi gak kerja, gak kaya-kaya juga hadirin. Nah ini Masya Allah, Sayyidina Ali Zainal Abidin semalam 1000 rakaat. Hingga dikisahkan ketika beliau sholat di satu masjid, di luar masjid ada seorang pemuda membawa tas yang niat pemuda ini mau bayar hutang. Tapi karena orang zaman dahulu kalau mereka lewat masjid pasti mampir ke masjid minimal sholat 2 rakaat, karena masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang zaman dahulu lewat masjid pasti mampir sholat 2 rakaat. Sama dengan orang genteng, lewat masjid mampir ke toilet hadirin. Masya Allah, masjid hadirin, wala ambil wudhu, kadang sholat 2 rakaat enggak untuk ke toilet saja, enggak malu sama Allah. Ini orang zaman dahulu lewat masjid pasti mampir minimal sholat 2 rakaat. Ketika itu laki-laki ini sebelum bayar hutang lewat masjid, yang di dalam masjid ada Sayyidina Ali Zainal Abidin sedang sholat. Laki-laki ini masuk ke dalam masjid dan laki-laki ini tidak paham bahwasanya yang sholat di masjid adalah cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masuk ke dalam masjid, sholat di depan Imam Ali Zainal Abidin, pas di depan Imam Ali Zainal Abidin. Kalau laki-laki ini tahu kalau di belakangnya itu cicit Nabi, gak mungkin berani hadirin. Dilepas tasnya, kemudian laki-laki ini bertakbir 2 rakaat, Allahu Akbar. Setelah 2 rakaat salam, tas itu diambil, kemudian laki-laki ini bayar hutang. Ketika mau bayar hutang, dilihat isi tasnya, uang yang di dalam tas hilang, nggak ada. Laki-laki ini mulai suudon, saya semalam ingat uang saya letakkan di tas, sekarang kok nggak ada. Oh ini malingnya yang di masjid tadi nih. Masya Allah, dia menuduh Imam Ali Zainal Abidin pencuri. Ketika itu langsung lari kembali ke masjid. Sampai di masjid Imam Ali sedang sholat, ditunggu ketika salam. Ketika selesai salam, pundak Imam Ali dipukul. Mas, saya tahu kau pencurinya, kembalikan uang saya. Imam Ali bingung, uang apa? Sudah, nggak usah pura-pura. Saya tahu kau pencurinya, karena tadi saya sholat di depanmu. Mungkin ketika saya ruku atau sujud, kau ambil uang saya dari belakang. Cepat kembalikan. Kalau nggak ngaku, saya akan lapor kepada polisi. Saya akan teriak kau pencuri. Akhirnya orang akan memukulimu sampai mati. Kata Imam Ali Zainal Abidin senyum. Kata beliau, maaf, uangnya berapa? 200 dinar. Anggap 200 dinar 200 juta. Kembalikan uang saya mau bayar hutang. Kata beliau dengan senyum, uang yang saya curi dari sampean saya bawa ke rumah, ikut ke rumah saya. Diajak ke rumah Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengambil uang 200 juta, diberikan kepada pemuda ini, mengatakan saya minta maaf sudah mencuri uang sampean, sekarang saya kembalikan uang sampean. Kata pemuda ini sudah marah, dirampas. Lain kali jangan nyuri lagi, kalau nyuri saya lapor kepada polisi. Ya saya minta maaf. Dibayar hutang. Setelah bayar hutang, laki-laki pulang ke rumah, ketemu dengan istri, ditanya oleh istri, wahai suamiku dari mana? Kata suaminya, alhamdulillah hutang 200 juta sudah lunas. Istrinya bingung, lunas? Iya. Pakai uang siapa? Ya pakai uang saya.
Istrinya senyum mengatakan, jangan mimpi. Kau tadi keluar rumah cuman bawa tas gak bawa uang. Kau tadi keluar rumah cuman bawa tas gak bawa uang. Uang kau tinggal di kamar, uang 200 juta. Makanya saya heran, kau tadi baru utang pakai uang siapa? Masya Allah hadirin. Ini laki-laki bingung, benar-benar coba lihat di kamar. Dilihat di kamar ternyata uangnya tertinggal 200 juta. Merasa bersalah dan tambah bingung ini laki-laki. Yang membuat bingung apa? Dia mikir yang saya tuduh di masjid manusia apa malaikat hadirin. Ayo coba orang genteng hadirin. Ambil uang 2 juta. Oh jangan macam-macam. Pencemaran nama baik ini hadirin. Ini 200 juta. Imam Ali Zainal Abidin senyum. Merasa bersalah itu laki-laki mengambil uang yang ada di kamar, diantar ke rumah Imam Ali Zainal Abidin mau minta maaf. Ketika depan rumahnya nggak berani ketok pintu, penasaran ini rumah siapa? Ada satu orang lewat bertanya, Mas saya mau tanya siapa pemilik rumah ini? Kata yang lewat, kalau engkau nggak tahu siapa pemilik rumah ini, sama dengan engkau ada di Makkah tapi engkau nggak tahu di mana Ka'bah. Ini rumah orang terkenal, Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain, cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Zahra, dan ini cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung gemetar memegang kepala, ya Allah. Kualat saya ini hadir. Namanya orang salah harus minta maaf. Diketok pintu rumah Imam Ali Zainal Abidin, Assalamualaikum ya Imam. Lihat akhlak Imam Ali Zainal Abidin. Dibuka pintu oleh beliau dengan senyum. Beliau mengatakan, loh Pak, kenapa kembali lagi ke rumah saya? Apa uang saya tadi kurang? Kalau kurang saya ambil lagi. Kata laki-laki ini, tidak Imam, saya kesini mau minta maaf, salah tuduh maling. Saya takut kualat dengan kakekmu Nabi Muhammad SAW. Lihat kata Imam Ali Zainal Abidin, akhlak saya akhlak Nabi Muhammad. Ketika sampean nuduh saya maling di masjid, ketika itu sudah saya maafkan sampean. Tidak mengenal balas dendam, senang mendapatkan maaf. Kemudian laki-laki mengatakan, terima kasih kau sudah maafkan saya, dan saya ingin mengembalikan uang ini, ternyata ini uangmu yang saya salah tuduh tadi. Kata Imam Ali Zainal Abidin, akhlak saya akhlak Nabi Muhammad. Saya alumni Madrasah Nabawiyah. Saya diajarkan oleh ayah-ayah saya, kalau sudah memberi hadiah untuk sedekah, saya gak mau ambil lagi, ini uang bawa pulang buat sampean. Masya Allah hadirin, salah tuduh maling bonus 200 juta hadirin. Orang genteng ada seperti ini? Ada hadirin? Tuduh maling enak hadirin. Akhlak mereka sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kita mau akhlak siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita tahu siapa beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan julukan Sultanul Aulia, rajanya para wali. Suatu saat ada maling masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini maling nggak paham kalau ini rumahnya wali bahkan Sultanul Aulia. Ketika maling itu masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mau mencuri uang, subhanallah, di luar rumah ada yang mengetuk pintu rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Duk duk duk. Assalamualaikum Syekh. Ini maling nggak jadi mengambil uang, mau kabur, di luar ada tamu. Akhirnya ini maling sibuk mencari tempat persembunyian, mendapatkan tempat persembunyian ini maling di ruang tamu di bawah amben. Paham amben? Sembunyi di bawah amben. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bangun. Mendengar ada yang ngetok pintu, beliau membuka pintu, ternyata yang bertamu malam-malam ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 2 orang wali abdal yang mengatakan, wahai Syekh, maaf saya pagi-pagi bertamu ke rumah panjenengan. Saya membawa kabar, barusan ada wali Allah meninggal dunia, dan makom kewaliannya, derajat kewaliannya kau tentukan siapa yang pantas menggantikannya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau kita ngomong ini di luar gak enak, kedengaran tetangga. Kita ngobrol di dalam. Dipersilahkan itu tamu, wali itu 2, masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dipersilahkan di ruang tamu, duduk di atas amben, yang di bawah amben ada maling. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana ceritanya? Kata tamu ini, barusan ada wali meninggal, dan makom kewaliannya
kau tentukan siapa yang pantas menggantikannya, karena engkau adalah sultanul aulia, rajanya wali. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dilihat jam, ya Allah jam 2 malam. Coba kau lihat di luar rumah, kalau masih ada yang belum tidur panggil, saya jadikan wali Allah. Makanya sampean kalau mau jadi wali Allah bangun malam hadirin. Bukan nonton bola. Ma'uqidal waliyu illa billail. Hamba itu diangkat menjadi wali Allah kapan? Malam hari. Ketika bermunajat kepada Allah, ketika ibadah kepada Allah, karena malam ini adalah pelantikan wali Allah. Enggak ada riwayat orang dilantik menjadi wali pagi hari, enggak ada. Malam itu adalah pelantikan wali Allah. Kalau pagi wali kota. Kadang Masya Allah orang Banyuwangi, orang Genteng ini pengen jadi wali Allah, tapi sholat subuhnya jam 8 hadirin. Kalau sudah sholat subuh jam 8, niatnya usolli fardhu subha. Bukan subhi, subha, gabungan sholat subuh dan sholat duha. Mau jadi wali, wali daya hadirin. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kau lihat, kalau ada yang masih belum tidur, saya panggil ke sini, saya akan jadikan wali Allah. Kata tamu, sudah tidur semua Syekh, enggak ada yang bangun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bingung. Kata beliau, kalau kita tunggu sampai subuh bagaimana? Subuh ini tetangga banyak yang bangun, enak kita tinggal pilih dan dia akan menjadi pengganti makom wali yang meninggal itu. Kata tamu, enggak bisa, tentukan sekarang. Bingung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekarang? Iya sekarang Syekh. Bingung beliau, 10 menit kemudian kata beliau, oh ada satu orang di sini belum tidur kayaknya. Kata tamu, siapa Syekh? Sebentar saya panggil. Diketok amben oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dok dok dok. Maling di bawah amben, metuo. Kata maling, salah rumah saya nanti. Nyuri ke rumah wali ketahuan. Itu maling keluar dari bawah amben, dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau nasihati dari hati, ikhlas, nggak ada tujuan yang lain. Ma kharaja minal janan dakhalal janan. Nasihat kalau ikhlas keluar dari hati akan masuk ke hati. Dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini maling, menangis, bertaubat, mengambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat sholat taubat. Ketika salam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan kepada tamu, wahai tamuku, makom wali yang meninggal tadi, berikan kepada maling ini. Masya Allah hadirin, ini orang masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pangkatnya maling, keluar jadi. Saya usul buat sampean yang pengen instan cepet jadi wali Allah, silahkan hadirin, curi rumah para habaib dan para kiai. Insya Allah saya jamin hadirin, masuk sampean maling, keluar babak belur sampean. Loh ini akhlak mereka. Mereka sabar, meredam, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka meredam rasa amarahnya. Mereka memaafkan siapapun yang berbuat salah meskipun mereka belum dimintai maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan mereka bukan hanya memaafkan, mereka berbuat baik kepada orang yang menzalimi mereka. Ini semua akhlak para wali Allah, sumbernya satu, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil. Sumbernya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pemaaf. Amin ya rabbal. Mereka para wali Allah, amalan yang pertama diangkat menjadi wali Allah, diangkat derajatnya tinggi di hadapan Allah karena al-afu min kulli muslimin, suka memaafkan orang lain meskipun orang lain belum minta maaf kepada mereka. Adapun yang kedua, sifat mereka diangkat cepat derajatnya oleh Allah menjadi wali Allah selain memaafkan. Yang kedua, bisa khawati nufusihim, mereka mempunyai hati yang dermawan. Kita tadi mendengar cerita Kiai Abdul Hamid, bagaimana dermawan kepada muridnya pun dermawan. Nus bin nus, 50% 50%. Lu dermawan karena sifat mereka memang dermawan. Tiada lain sifat mereka mencontoh Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad terkenal bahkan oleh kaum kafir Quraisy
anna Muhammadan la yakhshal faqra. Nabi Muhammad ini adalah seseorang yang tidak takut kefakiran. Dari sangat loman, dari sangat dermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi orang yang dermawan. Hadirin, kita ini punya harta, ayo kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah. Banyak kemuliaan orang yang dermawan, yang suka sedekah. Bahkan ulama mengatakan kemuliaan yang pertama orang yang senang bersedekah, yang senang dia menjadi orang dermawan, dijamin akan diberi panjang umur, sehat walafiat. Pernah satu saat malaikat Israel bertamu ke rumah Nabi Sulaiman. Kata Israel, wahai Sulaiman, kau punya tetangga Fulan bin Fulan, lihatlah 5 hari lagi saya akan cabut nyawanya. Ditunggu oleh Nabi Sulaiman, tetangganya 5 hari masih hidup hadirin. Seminggu masih sehat tetangganya. Sebulan bahkan sampai 5 bulan tetangganya enggak mati-mati. Nabi Sulaiman bingung, ya nopo Israel ini hadirin. Ini sudah 5 bulan, tetangga saya kok masih hidup. Kemudian bertamu lagi Israel ke rumah Nabi Sulaiman. Bertanya Nabi Sulaiman, wahai Israel, ini sudah 5 bulan, tetangga saya kok enggak mati-mati masih hidup. Kata Israel, ya wahai Sulaiman, 5 bulan yang lalu saya sudah ke rumahnya, mau mencabut nyawanya. Sebelum datang waktu mencabut nyawa, saya lihat tetanggamu memberi sedekah kepada fakir miskin 5 dirham. Anggap 5 dirham 50 ribu. 50 ribu yang disedekahkan. Saya mendapatkan pesan dari Allah bahwasanya wahai Israel, berkah orang ini sedekah 5 dirham kepada pengemis, maka berilah bonus umur 5 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Kalau ingin panjang umur, yang rajin sedekah hadirin. Kalau ingin awet muda, jadi orang yang pelit, insya Allah awet muda. Kok bisa? Iya hadirin. Orang yang pelit ini awet muda, belum umur 60 mati duluan hadirin. Orang dermawan suka sedekah, dicintai oleh masyarakat. Betul apa betul? As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Kata Nabi Muhammad, orang yang dermawan, tiang sengloman akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, dicintai masyarakat. Allah cinta, masyarakat cinta. Qaribum minal jannah, akan dekat dengan surga. Kalau sudah dekat dengan surga, ba'idum minan nar, akan jauh dari neraka Allah. Kalau kita punya tetangga suka sedekah, pasti dicintai oleh masyarakat. Betul atau betul? Kita ngeliat orang dermawan dari jauh, ya Allah, hati kita ini adem hadirin. Senang. Kadang kita berdoa, ya Allah, nikit yang sengloman, ya Allah, paringi panjang umur, sehat walafiat. Betul atau betul? Tapi naudzubillah, kalau punya tetangga yang pelitnya, masya Allah. Wal bakhil, kata Nabi, orang yang pelit jarang sedekah. Masya Allah, kalau sudah untuk masjid 500 ribu sebulan, kalau dangdutan 10 juta keluar hadirin. Ini orang yang pelit, wal bakhil, ba'idun minallah, akan jauh dari Allah, dibenci oleh Allah. Ba'idun minan nas, kalau sudah dibenci oleh Allah, akan dibenci oleh masyarakat. Allah benci, masyarakat benci. Ba'idun minal jannah, akan jauh dari surga. Kalau sudah jauh dari surga, qaribum minan nar, akan dekat dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai punya teman tetangga yang pelit, ya Allah, ngelihat orang pelit dari jauh bikin hati sumpek hadirin. Bukan hanya sumpek, terus kita sering ngomong, waduh, ketemu lagi sama orang pelit, kok gak mati-mati ya ini. Oh, betul hadirin, ini sudah sunnatullah. Siapapun orang yang dermawan akan dicintai oleh Allah, dicintai masyarakat. Kalau sudah masyarakat cinta, mereka akan berdoa kepada Allah untuk orang dermawan ini supaya diberi panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita yang hadir diberi panjang umur, sehat walafiat. Kemudian kemuliaan yang kedua, bagi orang yang senang bersedekah, bahwasanya harta yang dikeluarkan dengan cara sedekah enggak berkurang hartanya, tapi dijamin bertambah, bertambah, bertambah. Yang menjamin bukan saya hadirin. Kalau saya yang menjamin silahkan, sampai enggak percaya enggak apa-apa. Tapi yang menjamin adalah Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, mana qaso malun min sadaqatin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad.
Harta yang dikeluarkan dengan cara sedekah nggak akan berkurang kata Nabi Muhammad, tapi dijamin bertambah, bertambah, bertambah. Ini ulama ketika membaca hadis ini timbul pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad mengulang bertambahnya sampai 3 kali, ini ada apa? Seumpama Nabi Muhammad mengatakan bertambah sekali, kita semua ini wajib percaya karena Nabi Muhammad gak mungkin berbohong hadirin. Ini ada apa diulang sampai 3 kali, bertambah, bertambah, bertambah. Kata ulama bisa jadi itu ada isyarat dari Nabi Muhammad bahwasanya satu sedekah yang kita keluarkan akan dibalas oleh Allah minimal 3 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang kedua, kemungkinan yang kedua kata ulama bisa jadi Nabi Muhammad mengulang bertambahnya 3 kali, bertambah, bertambah, bertambah. Itu Nabi Muhammad menguatkan hati kita umat akhir zaman. Karena hati kita banyak mempunyai sifat takut miskin. Hadirin, miskin nggak masalah. Tapi kalau di hati ada takut miskin, masalah. Miskinnya nggak masalah. Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj bercerita kepada para sahabat, ittala'tu ilal jannah. Aku ketika Isra wal Mi'raj naik ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan aku lihat nanti banyak penduduk surga, mereka para kaum fakir miskin yang sabar atas kemiskinannya. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj selesai, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Di antara doa Nabi, Allahumma hyini miskinan, ya Allah hidupkan saya menjadi orang wa amitni miskinan, sampai mati wafatkan saya menjadi orang miskin. Wa hasyurni fi zumratil masakin, sampai kiamat kumpulkan saya bersama kelompok fakir miskin. Doa Nabi minta miskin. Saya tanya yang hadir, sampean pernah doa minta miskin? Ya Allah miskin, ya Allah miskin. Pernah? Jangan coba-coba hadirin. Saya yakin sekali doa kabul. Belum doa miskin disean hadirin. Maknanya miskin gak masalah. Tapi kalau ada sifat takut miskin, masalah. Karena sifat ini yang disenangi oleh setan dan dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran disebutkan, asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memang tugasnya menghantui hati kita supaya takut fakir miskin. Kalau sudah takut fakir, takut miskin, sifat inilah yang mencegah supaya kita tidak bersedekah. Orang yang mampu sedekah, nggak mau sedekah, berarti dia cinta harta. Harta itu adalah dunia, berarti dia cinta dunia. Nabi Muhammad sudah mengingatkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia kata Nabi adalah pangkal dari segala kemaksiatan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang bersih. Amin ya Rabbal. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajahnya yang hadir, insya Allah di hatinya tidak ada sifat takut miskin. Insya Allah yang hadir menjadi orang yang senang bersedekah. Amin Allahumma. Tapi kalau kita ingin mau tahu hati kita ini ada takut miskin atau tidak, monggo dicoba masing-masing hadirin. Caranya Bib, gampang caranya. Kita pas Jumatan, contohnya pas Jumatan ada kota amal. Semerap kota amal sampean? Ketika kota amal datang, jalan dihadapi di depan panjenengan, di kantongnya panjenengan ada uang 5.000, juga ada uang 20, ada uang 50. Sing metu sing di? Yang keluar masuk kota amal yang mana? 5.000. Takut miskin hadirin. Lah kok bisa Beb? Iya, sedekah itu seperti nabung di bank akhirat. Uang kita sesungguhnya yang kita miliki, uang yang kita sedekahkan. Adapun uang yang ada di bank yang kita tabung itu hakikatnya bukan milik kita. Karena kalau kita meninggal nantinya akan berpindah kepada ahli. Saya tanya, di genteng ada kain kafan punya kantong? Oh ada Beb, di genteng kain kafan model anyar. Ono kantongnya Beb, bisa diisi kartu ATM. Ada? Enggak ada hadirin. Kain kafan kita semuanya polos, mau keluaran 2022 tetap polos hadirin. Kita ini mati gak bawa harta.
Kita ini bawa amal, dan amal yang bisa menyelamatkan kita di kubur diantaranya sodakotun jariyah, sedekah. Kadang Masya Allah orang genteng ini membawa uang ratusan juta ke bank dunia, nggak pakai mikir berapa kali hadirin. Langsung bawa ke bank, sampai di bank ditanya mau apa, saya mau nabung 100 juta. Ini baru bank dunia. Bisa jadi banknya kebakaran, uangnya hangus, bisa jadi dibawa kabur sama pegawai bank, bisa. Tapi kenapa nggak mikir, kenapa nggak takut nabung di bank dunia sebanyak-banyaknya? Tapi kenapa kalau bank akhirat sedekah istiqomah 2.000 nopo hadirin? Pun minggu tiap Jumat 2.000, awal bulan beb 5.000, minggu kedua 2.000 maneng hadirin. Makanya nggak sugi-sugi hadirin. Kata Nabi Muhammad, sudah dijamin nggak akan berkurang, bertambah. Makanya mudah-mudahan yang hadir menjadi orang sing loman, yang senang bersedekah. Amin Allahumma. Loh beb, kok masih banyak orang yang jarang sedekah? Jawabannya satu, sedekah berpahala besar, godaan setannya juga besar. Pengarang Maulid Simtud Duror, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah suatu hari pengajian, temanya tentang sodakoh. Ketika membahas tentang sodakoh, beliau menyampaikan hadis Nabi Muhammad. Kata Habib Ali, wahai hadirin, beruntung orang yang bersedekah. Nabi Muhammad bersabda, man tasaddaqa faqad fakka sab'ina lahya syayatin. Siapapun yang berhasil bersedekah, kata Nabi Muhammad, dialah orang yang berhasil membunuh 70 setan yang menggantung di hatinya. Satu jamaah mendengar hadis ini mengangkat tangan, tanya, Habib, saya mau tanya Habib. Kata Habib Ali, mau tanya apa? Apakah betul yang kau sampaikan itu sabda Nabi? Kata beliau, betul, ini sabdanya. Oh betul Habib, betul. Terus yang tanya itu bahagia hadirin. Kata yang tanya, alhamdulillah Beb, saya dengar hadis ini senang. Kata Habib, kenapa kau senang? Kata yang tanya, sumpah Beb, saya jujur, maaf, saya dari dulu Beb muangkel Beb setan Beb. Saya cari cara mati ini setan, gak nemu-nemu. Baru sekarang ini baru dapat caranya, dengan sedekah berhasil membunuh 70 setan. Terus kata Habib, lah terus kau mau apa? Saya izin Beb mau pulang ke rumah 15 menit, saya mau sedekah, mau bunuh 70 setan, balas dendam saya. Kata Habib Ali, silahkan kau pulang ke rumah 15 menit, saya tunggu di sini. Subhanallah, dengan semangat ini laki-laki pulang ke rumahnya, punya istri, istrinya gak solehah. Sampai dalam rumah hadirin, sampai di rumah mengambil tas karung diisi sembako sampai penuh tas karung itu, mau diangkat keluar rumah mau sedekah, ketemuan istri nih. Kata istrinya, mas mau kemana sampean? Kata suami, saya mau bunuh 70 setan, saya mau sedekahkan ini semua. Kata istri, apa? Kau mau sedekah sembako ini semua? Iya. Oh maaf mas, maaf, saya gak setuju kau sedekah, gagal no, jangan sedekah. Kata suami, enggak, saya tetap mau sedekah. Kata istri, jangan kau sedekah. Kalau kau sedekah nanti kau miskin, kau kelaparan bagaimana? Lihat subhanallah, istri yang gak soleha menghantui suaminya yang mau sedekah dengan takut miskin dan kelaparan. Ini perempuan jelmaan setan nih hadirin. Ini setan berwujud ini nih hadirin. Kata suami, enggak, saya tetap mau sedekah, saya mau bunuh 70 setan. Istrinya marah, istrinya mengambil pisau, kemudian karung yang isi sembako disobek oleh istri hadirin. Masya Allah, tumpah semua hadirin. Walhasil suami gagal sedekah karena dihalangi oleh istri yang gak soleh. Kata suami, ya sudah, saya gagal sedekah karena kau yang menghalangi, kau perempuan yang gak soleha. Dengan perasaan marah, laki-laki ini kembali ke majelis Habib Ali Habsyi. Sampai di majelis ditanya oleh Habib, hei fulan, gimana? Berhasilkah kau bunuh 70 setan dengan sedekah? Laki-laki ini mengatakan dengan marah, Habib, 70 setan Beb, kecil Beb, cuman saya gagal sedekah. Kok bisa gagal sedekah sedangkan 70 setan kau sudah bunuh? Kata laki-laki ini, 70 setan kecil Beb, kok terakhir ono emboe setan. Ono emboe. Untung tidak ada perempuan di sini hadirin. Ada, insya Allah perempuan soleha semua nih hadirin. Bahaya. Kata Habib Ali Habsyi, sedekah berpahala besar, godaan setannya juga besar hadirin. Yang kedua, sifat mereka sakhawah,
Mereka dermawan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang maksiat mereka dermawan. Karena mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah yang terakhir, yang ketiga, warahmah bikulli muslimin. Sifatnya para wali Allah mempunyai hati yang rahmat, yang kasih sayang kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang maksiat, mereka tetap kasih sayang kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 3 sifat yang dimiliki oleh para wali-wali Allah. Mereka selalu memaafkan, mereka dermawan, mereka mempunyai sifat yang rahmat. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan keberkahan para wali Allah. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan berkahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir diberi panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan dikabulkan hajat-hajatnya. Insya Allah yang punya anak-anaknya soleh-soleha, insya Allah barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah keluarganya, dan insya Allah kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam ibadah kepada Allah, dan insya Allah semuanya akan husnul khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, saya ingin sampaikan salam guru saya Al Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Seharusnya beliau yang mengisi di majelis yang mulia ini, karena ada uzur yang tidak bisa beliau tinggalkan, maka beliau meminta maaf. Insya Allah ada hikmahnya semua. Insya Allah bisa kepanggih beliau di lain waktu dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Kita doakan para habaib semuanya diberi panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.